persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya percaya bahwa saudara semakin bertumbuh, semakin diberkati lewat menara doa ini. Dan hari ini saya ingin sharingkan tentang 3 faktor penting, ya kan, untuk menjadi seorang pemenang jiwa. Kita punya kerinduan pasti bahwa kita bisa menjadi seorang pemenang jiwa buat orang-orang yang kita kasihi, minimal orang-orang dekat kita, orang kita yang keluarga dekat, orang-orang sekitar kita. Saya ingin dorong saudara, kita semua harus punya hati, ya kan, kita minta hati itu untuk bisa menangkan jiwa, menjadi saksi, ya kan, kita akan bawa orang-orang ini kepada Tuhan Yesus, percaya dan diselamatkan. Saudara akan dapatkan pesan yang kuat sekali dan saudara pasti akan diberkati dengan menara doa hari ini. Mari kita akan siapkan diri, kita akan memulai dengan doa pembukaan saudaraku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat indah kami boleh ada di menara doa ini. Satu yang kami minta, Tuhan urapi kami, penuhi kami dengan hadirat-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Pimpin kami di dalam nyanyian pujian, doa-doa. Terlebih Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah ya Tuhan Engkau memberikan kekuatan yang baru. Tuhan memberikan tuntunan buat tiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicara buat kami secara khusus, secara pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Mari sekali lagi katakan satu hal. Haleluya. Satu hal yang
ku rindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari lebih lagi. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari dari awal katakan, satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu
Mari saudara, mari kita sembah Dia. Mari berbahasa roh, saudara berbahasa roh. Oh ya laba. Mari bersyukur pada Tuhan. Naikkan syukur pada Dia. Oh ya laba. Mari terus doa. Oh ya laba. Minta ya Tuhan, penuhi tiap kami dengan Roh Kudus. Ya laba. Oh ya laba. Penuhi tiap kami dengan Roh Kudus ya. Kuatkan ya Tuhan, teguhkan hati setiap kami dalam nama Yesus. Oh ya laba. Oh ya laba. Tuhan berikan kami hikmat-Mu, pengertian-Mu ya Tuhan, pewahyuan-Mu ya Tuhan, tuntunan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus. Oh ya laba. Tuhan, Kau berikan buat kami Tuhan hati nurani yang murni, hati yang tulus ya Tuhan. Oh ya laba. Doa, saudara doa. Tuhan berikan ya Tuhan hati-Mu ya Tuhan, yang lemah lembut dan rendah hati itu ya Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Oh ya laba. Oh ya laba. Oh ya laba. Penuhi tiap kami ya Tuhan dengan Roh Kudus. Penuhi kami ya Tuhan. Oh ya laba. Dengan Roh-Mu Yesus. Oh ya laba. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut Ya Yesus tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari dari awal katakan, oh yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih
segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari saudara terus masuk hadiratnya. Saudara terus sembah Dia. Sembah Dia. Mari serahkan hatinya ke Tuhan. Serahkan kehendaknya. Serahkan doa-doanya. Serahkan semua kekhawatirannya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, datang ke Tuhan Yesus. Oh ya lama-lama. Katakan, Tuhan, aku serahkan segala kekhawatiran, semua ketakutan dan kecemasanku ya Tuhan. Tuhan, aku serahkan kepadamu. Beri aku damai sejahtera-Mu. Katakan, Tuhan, aku juga menyerahkan segala kekecewaan. Oh ya lama-lama segala penyesalan. Oh ya lama-lama kepadamu ya Tuhan. Beri aku hati yang bisa menerima ya Tuhan. Beri aku hati yang bisa menerima dan bisa melepaskan ya Tuhan semua Yesus. Oh ya beri Tuhan damai sejahtera-Mu. Oh
bersama-sama katakan, inilah rinduku ya Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Tuhan, di dalam setiap musim hidup kami mau serahkan hati kami, jiwa kami, hidup kami. Tuhan, lihat keadaan anak-anak-Mu, aku sebagai hamba-Mu, aku berdoa. Tuhan, lihat ya Tuhan, hati anak-anak-Mu yang sedang menghadapi ya Tuhan satu badai, goncangan, pencobaan dalam hidup mereka. Lewat penyakitkah, lewat keuangan, rumah tangga, hubungan. Apapun itu ya Bapa, aku minta Tuhan, sebagai hamba-Mu, aku berdoa Tuhan, beri ya Tuhan, beri mereka iman untuk percaya bahwa Engkau Allah yang dapat dipercaya untuk menolong mereka. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan anak-Mu yang sakit Tuhan, yang mengharapkan kesembuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa, tolong anak-Mu ini. Tolong ya Tuhan, tolong ya Tuhan, tolong ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, mereka ya Tuhan yang bergumul dengan penyakit ya Tuhan, apapun jenis penyakit mereka, hari ini ya Tuhan, Engkau sedang bekerja melalui karunia kesembuhan, karunia mujizat. Walaupun lewat online ini ya Tuhan, aku percaya setiap orang ya Tuhan mengangkat tangan mereka ke layar ini. Saudara angkat tangannya di layar daripada monitor saudara. Dalam nama Yesus terima kesembuhan. Dalam nama Yesus terima kesembuhan. Dalam nama Yesus terima kesembuhan. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Tuhan, anakmu ini dalam nama Yesus terima kesembuhan ya, terima kesembuhan. Tuhan, aku berdoa semua pergumulan mereka, saudara bisa lihat pertolongan dan jawaban Tuhan atas hidupmu dengan iman, lewat mata iman. Tuhan, lewat menara doa ini, Tuhan tolong. Engkau tahu Tuhan, Engkau panggil kami sebagai anak-Mu. Kami rindu melaksanakan tugas-tugas yang Engkau percayakan buat kami. Dan Kau janji kalau kami melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, Engkau akan memperlengkapi kami dengan segala yang baik ya Tuhan. Yang semua yang baik yang kami butuhkan ya Tuhan. Termasuk kesembuhan, kesehatan, umur yang panjang ya Tuhan. Tuhan, hikmat, orang-orang yang menolong kami, keuangan yang kami butuhkan. Bapa, dalam nama Yesus Kau berdoa ya Tuhan, biarlah Kau juga mengerjakan dalam kami ya Tuhan satu karakter yang dibutuhkan,
Kasih ya Tuhan suatu karakter yang Kau persyaratkan ya Tuhan. Proses dan bentuk setiap kami ya Tuhan. Terima kasih sehingga kami pantas, kami bisa layak untuk melayani-Mu Yesus. Pakai tiap kami Tuhan. Pakai hidup kami ya Tuhan. Apapun musim hidup kami ya Tuhan yang sedang ada sekarang. Mungkin musim yang sedang menyenangkan atau menyesakan. Pakai kami Tuhan, kami ingin ya Tuhan dipakai. Sebagai pendoa-pendoa yang memenangkan jiwa. Sebagai pengajar-pengajar. Sebagai penyembah-penyembah ya Tuhan. Apapun ya Tuhan pekerjaan kami. Pakai kami semua Yesus. Oh ya lama kasih lama-lama pakai kami ya Tuhan. Kami rindu melihat ya Tuhan. Semua orang-orang yang kami kasih diselamatkan. Terima kasih banyak Bapa. Selamatkan Indonesia Yesus. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu. Sekali lagi. Sampai bumi. Oh ya lama. Bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan selamatkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Selamatkan orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Pakai ya Tuhan kesaksian kami, kesaksian hidup kami ya Tuhan. Kami rindu menjadi saksi-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Sehingga dalam hidup kami ada karakter Kristus, ada buah Roh, ada karunia Roh. Si Tuhan, terima kasih, terima kasih. Biarlah hidup kami mencerminkan ya Tuhan teladan Kristus ya Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami.
melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Tuhan, urapi tiap kami untuk bisa mendengarkan sabda firman-Mu. Biar firman-Mu ini Tuhan memberikan kami semangat yang baru, kekuatan yang baru, hikmat pewahyuan. Tuhan, pakai kami menjadi seorang pemenang jiwa yang berhasil Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk bisa melayani Tuhan seumur hidup kami. Tuhan, pakai kami dengan apa yang ada Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami mau berjerih lelah. Ya Tuhan untuk ya Tuhan melayani-Mu Tuhan. Dan kami tahu jerih lelah ini tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan ini Tuhan yang mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Puji Tuhan, hari ini saya beri judul daripada khotbah saya, yaitu 3 faktor ya yang kita akan bahas, kita akan renungkan saudara, menjadi seorang pemenang jiwa yang berhasil. Nah, ada satu perkataan Yesus di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes 14 saudara, ini adalah perkataan-perkataan Yesus pada waktu Yesus berada di loteng atas. Pada waktu perjamuan terakhir saudaraku. Ini kisahnya saudara Yesus ya. Kemarin kita akan baca sama-sama. Aku berkata, Yohanes 14 ayat 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Nah, ayat firman Tuhan di atas ini menegaskan kepada kita. Ya, perkataan Yesus ini menegaskan kepada kita, saudaraku, bahwa tugas seorang yang percaya, saudara dan saya punya tugas dari Tuhan. Yaitu apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus berjanji bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Katakan amin. Makanya nanti makanya di Wahyu itu saudara, setiap kali saya melayani namanya doa penghiburan saudaraku ya. Untuk kematian daripada orang-orang yang mati di dalam Tuhan, yang melayani Tuhan. Saya senang dari kitab Wahyu yang berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Kenapa disebut berbahagia? Karena dia akan beristirahat dari jerih lelahnya. Jadi Tuhan melihat orang yang mati dalam Tuhan itu, dia akan beristirahat karena jerih lelahnya. Jerih lelah apa? Melakukan pekerjaan Tuhan. Banyak orang yang hidup saudara di dunia ini yang capek. Tapi capeknya hanya untuk hidup dirinya sendiri. Untuk makan dia, untuk apa. Tetapi gak ada kepikiran semua yang dilakukan ini untuk Tuhan. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Untuk banyak orang bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, hari ini saudaraku, yang Yesus doa saya berdoa secara pribadi, secara khusus. Saya juga mau menginspirasi pada saudara. Biarlah kita dikenal sebagai orang yang mati dalam Tuhan. Karena hidup kita adalah melakukan pekerjaan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Orang yang mati dalam Tuhan adalah orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Pekerjaan yang Yesus lakukan adalah apa? Melakukan kehendak Bapa. Katakan amin. Nah, janji Tuhan, kalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, dia berjanji bahwa dia akan menjawab doa-doa kita. Katakan amin. Yesus berkata, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudaraku, ini memang dibuktikan. Saya melayani Tuhan, sejak saya melayani Tuhan, saudaraku. Kalau saya berdoa, saudaraku, Tuhan pasti jawab. Doa yang apa? Bukan doa untuk kepentingan saya pribadi. Tapi doa yang dimaksud adalah doa untuk apa saudara?
untuk pelayanan itu, untuk melakukan pekerjaan itu. Walaupun pekerjaan itu melampaui kesanggupan saya. Walaupun pekerjaan itu, pelayanan itu melampaui kesanggupan kita. Kalau kita doa, Tuhan kasih jaminan dia pasti menjawab. Katakan amin saudaraku. Saya tidak bisa saudaraku menangkan jiwa. Saya tidak pernah bisa. Tapi saya berdoa pakai saya supaya saya bisa menangkan jiwa. Dan ternyata banyak jiwa bisa dimenangkan lewat wadah Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Katakan amin. Saya tidak bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Tetapi karena saya berdoa supaya ada orang-orang sakit yang bisa disembuhkan. Tuhan jawab doa saya. Katakan amin saudara. Ya kan? Saya rindu ada tempat ibadah. Tempat ibadah yang layak Tuhan. Ya kan, rumah Tuhan yang layak di kota Palembang. Saudara, bahkan di cabang-cabang yang ada di bawah naungan Rayon 15 ini. Saya berdoa itu. Dan betul sebagaimana janji Tuhan dalam Yohanes 14 sebelum dia naik ke atas kayu salib. Saudara, pada waktu perjamuan terakhir dia berkata bahwa, ya kan, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaanku. Kalau kamu lakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan itu melakukan kehendak Bapa. Apa saja kamu minta dan doakan, aku akan melakukannya. Yang mengerti percaya katakan amin. Yang mengerti percaya katakan amin. Ini janji Tuhan. Yang berikutnya ditegaskan lagi saudaraku. Di dalam kitab Ibrani 13 ayat 20-21. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Ayat 21 baca yang keras. 1, 2, 3. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Di sini dijelaskan lagi saudaraku yang seperti ya, bahwa apabila kita mau melakukan kehendak Allah, ya saudaraku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, yaitu melakukan kehendak Allah. Perhatikan saudara Yesus. Maka di sini ya kan, kitab benar kata dia akan memperlengkapi kamu dengan segala yang baik. Katakan amin. Ya kan? Dia akan perlengkapi. Kalau kita mau melakukan kehendaknya, dia apa yang baik itu? Ya rohani. Berkat rohani dia akan berikan. Berkat jasmani, sehat, kuat, umur panjang untuk bisa selesaikan tugas itu. Katakan amin. Dia juga berikan orang-orang untuk bekerja sama dengan kita. Orang-orang untuk bisa melengkapi kita. Menyelesaikan daripada tugas itu. Dia juga akan melengkapi kita dengan hal keuangan, berkat keuangan. Yang percaya katakan amin. Bukan cuma dia memperlengkapi dengan segala yang baik. Tapi di sini, dan mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Artinya apa? Sementara kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saudara, yang dilakukan oleh Yesus, maka dia akan mengubah karakter kita. Katakan amin saudara. Dari yang keras jadi lembut. Dari yang sombong jadi rendah hati. Dari yang kikir, yang ego, yang serakah, jadi orang yang murah hati. Orang temperamental, saudaraku yang pemarah, saudaraku yang mudah tersinggung, menjadi orang yang bisa sabar. Yang ngerti katakan amin. Ini Tuhan. Saudara mau melayani Tuhan. Saudara mau melayani Tuhan. Setiap kali saya melayani di rumah duka saudaraku, selalu Tuhan ingatkan. Ya kan, ketika sudah terbujur kaku seperti itu. Yang diingat oleh Tuhan, yang bisa dibawa oleh orang itu adalah apa? Bukan kekayaannya. Tetapi apa? Karakternya. Katakan amin. Karakternya. Saudaraku, perbuatan baiknya. Ya kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus. Tetapi kita bisa dapatkan mahkota. Kita akan dikenang. Saudara, dari apa? Ya kan, yang kita bisa kerjakan. Kalau kita terlibat dalam penuaian jiwa, maka Tuhan akan melengkapi kita dengan segala yang baik. Agar kehendaknya ini dapat tercapai. Ya kan saudaraku, ya kan. Supaya dia akan melengkapi dengan segala yang baik buat setiap kita. Katakan amin. Nah, saya melihat begini ya.
Tuhan tuh gak ada metode. Dia nggak pakai metode untuk bisa bagaimana jangkau strategi menangkan jiwa dan sebagaimana. Strategi Tuhan itu adalah bukan cara-cara, bukan metode-metode. Tetapi strategi itu adalah orangnya. Selalu orang, pribadinya. Katakan amin saudara. Tuhan nggak pakai metode ini begini segala macam. Untuk satu gereja Tuhan pakai dengan cara ini untuk menuai. Gereja lain beda. Seseorang dia bisa dipakai dengan cara-cara yang unik. Makanya saudara, kunci untuk memenangkan jiwa adalah apa? Pribadi orangnya. Bukan metodenya. Makanya dalam Kisah 1 ayat 8, kita lihat di sini saudara. Lihat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi apa? Menjadi saksi. Menjadi saksi itu adalah orang. Bukan bersaksi. Jadi orangnya dulu. Saudara, baru perbuatannya. Saudara, kadang-kadang kita bisa bersaksi, saudara, kepada orang, memberitakan firman, menyaksikan Yesus, saudaraku. Tetapi kalau karakter kita, hati kita, saudara, belum diubahkan pribadinya, saudaraku, maka tidak akan efektif. Makanya juga di dalam kitab Yakobus dikatakan doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bukan berdoanya, bukan doanya, tetapi apa? Orangnya yang berdoa. Katakan amin, bukan kata-kata doanya. Tuh, agama mungkin menekankan kata-kata doa, tapi kekristenan bicara tentang orangnya yang berdoa. Doa orang benar, bukan doa yang benar. Saudara ngerti? Katakan amin saudaraku. Ya kan? Bukan bersaksinya saudara. Tetapi apakah saudara sudah jadi saksi? Jadi teladan. Saudara bisa, ini yang paling penting. Nah oleh karena itu saudara untuk bisa menjadi pemenang jiwa yang berhasil. Paling tidak saudara ada 3 hal yang perlu kita ketahui dan kita renungkan. Mari kita lihat saudara secara cepat. Yang pertama. Saudara dan saya secara pribadi. Kita semua punya masa lalu. Katakan amin saudara. Kita semua punya masa lalu. Masa lalu yang bisa kita banggakan. Dan masa lalu yang memahitkan. Yang membuat kita kecewa. Yang membuat kita sedih. Yang membuat kita marah. Yang membuat kita terluka. Masa lalu. Saudara, bisa ada 2 hal. Hal yang bisa kita banggakan. Dulu aku begini, dulu aku begitu. Dan lain sebagainya. Saudara, tapi masa lalu. Bisa juga itu masa sedih, masa susah, masa di mana kita malu sekali. Karena itulah masa kegagalan kita. Sebagai seorang yang mau menjadi saksi Kristus, menjadi seorang pendoa yang bisa menangkan jiwa saudara. Satu hal yang paling penting dalam hidup kita adalah kita harus mengizinkan Tuhan, saudara, mengubur masa lalu kita. Saudaraku, kita harus izinkan Tuhan kubur masa lalu kita. Makanya dalam Rasul Paulus dia tulis dalam 2 Korintus 5 ayat 17 katakan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus. Dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Untuk bisa menjadi utusan Kristus. Pemenang jiwa. Pelayan pendamaian yang efektif. Saudara harus pastikan. Saudara adalah ciptaan yang baru. Saya ada ciptaan yang baru. Orang boleh tuduh kita. Orang boleh gosipin kita. Orang boleh katain kita. Orang boleh hina kita. Orang boleh ngomong yang negatif di belakang kita. Tentang hidup kita yang kemarin. Hidup kita yang lama. Tapi pastikan. Kalau saudara menjadi pemenang jiwa. Saudara lihat diri saudara hari ini. Ketika saudara berhadapan dengan Tuhan. Saudara adalah ciptaan yang baru. Ketika saudara datang pada Tuhan, ampuni aku. Ampuni aku. Sucikan aku Tuhan. Aku serahkan hatiku, jiwaku kepadamu ya Tuhan. Pada saat itu Tuhan menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Katakan amin saudara. Katakan amin. Jadi kita harus izinkan Tuhan mengubur masa lalu kita. Kalau kita enggak kubur, izinkan Tuhan mengubur masa lalu kita. Saudara, itu ibarat kita ini seperti seorang yang
nyetir, mengendarai mobil, saudaraku, di mana penumpangnya penuh. Kita bukannya lihat kaca depan, yang kita lihat adalah kaca belakang, kaca spion itu, saudara. Kita lihat terus. Ini bahaya. Kalau kita terus tidak kubur masa lalu kita selalu nengok ke belakang. Yang kita omong tentang aku dulu, mungkin kehebatan kita. Nah itu cuma kenangan saja. Atau mungkin kegagalan kita, kesedihan kita, kepahitan kita, kekecewaan kita. Itu dulu. Ini akan dampaknya apa? Kalau orang yang selalu nyetir, lihatnya kaca belakang terus. Itu akan membahayakan dirinya dan orang yang ada di mobil itu. Berapa banyak kita sudah membahayakan hidup diri kita dan melukai banyak orang lain. Karena kita tidak pernah mau mengizinkan masa lalu kita dikubur oleh Tuhan. Tapi kita mau melayani Tuhan. Orang yang melayani Tuhan itu seperti orang. Saudara, itu nyetir bus. Akhirnya banyak orang kecewa dengan orang Kristen, dengan pelayan-pelayan. Dengan para pemimpin-pemimpin. Kenapa saudara? Karena mereka tidak pernah mengubur. Izinkan Tuhan mengubur masa lalu mereka. Katakan amin. Kalau saudara mengizinkan Tuhan mengubur masa lalu saudara, maka Tuhan akan memulihkan segala trauma, segala kesedihan, segala luka batin masa lalu saudara. Dan juga Tuhan memulihkan apa? Saudara. Dan memproses saudara. Untuk apa? Saudara akan jadi orang yang rendah hati, gak sombong dengan masa lalu. Wah dulu nih aku nih anak pejabat, aku nih dulu nih pernah gini. Kita gak pernah jadi sombong karena masa lalu kita. Saudaraku, kalau kita izinkan Tuhan mengubur masa lalu kita. Saudara mau mengubur masa lalu saudara? Katakan amin. Bukan cuma tentang hal yang negatif, tapi juga yang termasuk yang positif. Kubur semua. Katakan itu dulu. Kemarin bisa nyembuhkan orang sakit. Itu kemarin. Katakan amin saudara. Tapi biarlah yang positif itu menyemangati kita untuk hidup saudara hari ini. Yang negatif petik pelajarannya. Itu tentang masa lalu. Saudara bisa mengerti dikatakan amin. Ya saudaraku, kita harus izinkan Tuhan. Dengan cara apa kita izinkan Tuhan mengubur masa lalu kita? Yang pertama, kita mengampuni. Mengampuni diri kita. Mengampuni orang. Saudara, mengampuni keadaan. Saudara Yesus. Dan lepaskan. Ya kan? Udah let go. Izinkan aja udah lepas. Saudaraku. Katakan amin saudara. Karena kalau kita enggak kuburkan masa lalu, izinkan Tuhan menguburkan masa lalu kita. Saudaraku, kesedihan-kesedihan. Ya kan kenapa? Penyesalan-penyesalan. Rasa malu, rasa bersalah. Kalau enggak diizinkan Tuhan, enggak didoakan. Itu sulit saudaraku. Enggak ada orang yang bisa lepas dari rasa bersalah, rasa menyesal, rasa malu, kesedihan. Sulit tuh lepas. Karena di sini kuasa gelap ini bermain. Kegagalan, karena oleh karena itu kita harus mengakui di hadapan Tuhan. Segala ketidaksempurnaan, kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Kita tidak sempurna, orang-orang tidak sempurna, keadaan tidak sempurna. Kita juga hidup di satu keadaan yang tidak semua kita bisa kontrol. Saudara, kita harus datang ke Tuhan. Ketika kita datang, kita izinkan Tuhan, aku mau kubur masa laluku. Apa yang terjadi? Damai sejahtera Kristus akan memerintah, memenuhi hati dan pikiran kita. Katakan amin saudara, katakan amin. Saudara minta sama Tuhan juga tuh kubur. Berikan saya hati yang baru Tuhan. Berikan saya roh yang baru Tuhan. Berikan saya hati yang baru. Ya kan? Perhatikan saudaraku. Iblis tuh suka melukai kita. Dengan cara apa? Bawa kita ke masa lalu. Dia akan terus korek. Dia akan pakai orang-orang untuk ngomong. Kau dulunya gini-gini. Dia tunjuk terus saudaraku. Iblis selalu tuding. Saudaraku. Tapi pada saat saudara dapat tudingan daripada iblis untuk melukai. Mengingatkan lagi kesedihan, kegagalan masa lalu saudara. Atau saudara dibangkitkan lagi kedagingannya. Dulu kan kau nih gak punya gini. Kok kau hebat. Saudara Yesus, saudara kasih tahu, aku adalah ciptaan yang baru.
Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Katakan amin. Tuhan sudah di sini. Kenapa kok Tuhan sendiri yang mengubur Musa? Bukan orang Israel yang mengubur Musa. Kenapa Tuhan yang harus mengubur Musa? Supaya orang Israel tidak menjadikan kuburan Musa menjadi satu monumen yang mereka akhirnya kerjanya ziarah terus. Sedangkan Tuhan mau kau bergerak masuk ke tanah perjanjian. Banyak orang ketika kita kehilangan orang yang dicintai. Tak istrinya, ke suaminya, ke orang tuanya, ke anaknya. Lewat kematian atau segala macam. Atau perceraian. Atau apapun. Ini masa lalu. Saudaraku, kita terus ziarah terus ke masa lalu kita. Ziarah terus. Akhirnya yang ada adalah kesedihan, kepahitan, kegetiran. Saudara, Tuhan bilang, kenapa Tuhan harus kubur mayatnya Musa? Dan tidak ada sampai hari ini tidak tahu. Ada enggak di mana kuburannya Musa? Tujuannya apa? Supaya orang Israel bisa bergerak. Saudara, maju ke depan. Mengikuti Yosua. Yang akan memimpin mereka masuk tanah perjanjian. Katakan amin. Saudara lihat sini. Kalau Tuhan tidak kubur masa lalu perempuan Samaria. Tidak mungkin dia bisa dipakai Tuhan untuk bersaksi. Masuk ke kotanya Samaria. Tidak mungkin orang bisa apa? Percaya omongan perempuan ini. Padahal saudara, pada waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia ketemunya siang hari untuk ambil air. Kenapa enggak pagi? Kalau pagi ketemu banyak ibu-ibu, dia malu. Dia malu dengan masa lalunya. Dia malu dengan masa lalunya perempuan ini. Saudara, dikatakan bahwa dia udah punya 5 laki-laki, suami. Dan laki-laki ke-6 itu bukan suaminya. Hidup sama-sama dengan suaminya. Bayangin, Yesus buka. Nah, bagaimana cara Tuhan mengubur masa lalu perempuan Samaria ini? Diajarin jadi penyembah yang benar. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ketika saudara mengizinkan Tuhan mengubur masa lalu saudara. Pasti Tuhan akan mengajar kita dengan cara apa? Penyembahan. Orang yang suka nyembah. Saudara, Tuhan kubur masa lalunya. Sehingga kita ada punya satu confident level. Punya satu keyakinan, tingkat keyakinan. Saudaraku, seperti Tuhan tuh melupakan apa yang di belakang kita. Kita punya keberanian untuk berdiri. Hidupku bukannya aku lagi. Tapi Kristus yang hidup dalamku. Katakan amin saudara. Saudara lihat di perempuan Samaria. Ya kan semua orang ya kan menjadi percaya kepada Yesus oleh karena perkataan perempuan itu. Saudara, semua orang kota Samaria. Kenapa? Karena Tuhan mengubur masa. Kalau kita mau menjadi pemenang jiwa, kita harus kubur masa lalu kita. Kalau terus ada tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan, kita akan gak pernah bisa berdiri. Kita juga tidak mau menjadi orang munafik. Tapi kita harus mengerti kebenaran firman. Kita sadar kita orang yang ada dosa, ada kesalahan. Kita minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Kita percaya kita terima pengampunan itu. Kita minta kuasa dari Tuhan. Agar Tuhan mengubah hidup kita. Katakan amin. Dan kita percaya kita adalah ciptaan yang baru. Saya ingin kuatkan saudara. Yusuf, dia bisa menjadi pemimpin di masa 7 tahun kelaparan. Bahkan nama Yusuf makin hebat justru di masa kelaparan. Bukan masa kelimpahan. Munculnya Yusuf sebagai pemimpin bukan pada 7 tahun masa kelimpahan. Tapi 7 tahun masa kelaparan. Dan bagaimana dia bisa jadi pemimpin besar? Tuhan mengubur masa lalu Yusuf. Dengan dia berkata bahwa pada waktu anak pertama lahir. Dia beri nama anaknya siapa? Manasye. Dia berkata bahwa Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Katakan amin. Tuhan yang buat lupa. Itu artinya apa? Tuhan mengubur masa lalu dia. Segala luka, segala kemarahan. Saudara, sehingga Tuhan bisa ubah paradigma Yusuf. Saudaraku, dari jahat benar saudara-saudaraku ini menjadi apa saudara? Karena kejahatan saudara-saudaraku, Tuhan ubah dan kerjakan menjadi kebaikan. Sehingga aku menjadi seorang pemimpin sekarang. Itu cara Tuhan mengubur masa lalu daripada Yusuf. Katakan amin. Paulus punya masa lalu. Dia seorang yang hebat. Tapi masa lalu dia juga seorang pembunuh.
seorang yang keras, pemarah. Saudaraku, yang kejam, yang menganiaya daripada jemaat Tuhan. Saudaraku, Paulus mengizinkan Tuhan mengubur masa lalunya. Dia berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Katakan amin. Katakan amin. Saya ingin kasih tahu saudara, kita tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu kita menjadi lebih baik dengan cara menyesal. Sedih terus. Gak bisa kita ubah masa lalu kita dengan cara itu. Kita juga gak bisa mengubah masa depan kita menjadi lebih baik dengan kita khawatir tiap hari. Tapi saudaraku Yesus Kristus, Tuhan mau saudara hidup dengan damai sejahtera hari ini. Katakan amin. Saudara bisa dapat hidup dengan damai sejahtera kalau saudara mengizinkan Tuhan mengubur masa lalu saudara. Kalau kita ingat kejahatan orang, kejelekan orang, kesalahan orang terus. Saudaraku, kekejaman orang. Saudaraku, artinya kita selalu hidup di masa lalu. Tapi hari ini, kalau saudara mau menjadi pemenang jiwa yang efektif, saudara harus izinkan Tuhan mengubur masa lalu saudara. Katakan amin. Biasanya Tuhan mengubur masa lalu kita. Lewat apa? Pertobatan kita. Bukan dia yang salah, tapi sikapku, responku yang salah. Sehingga aku bisa berdosa, sehingga aku salah di hadapan Tuhan. Ampuni dosaku Tuhan. Katakan amin saudara. Jadi penyembah seperti perempuan Samaria. Saya percaya Tuhan akan pakai hidup saudara. Katakan amin. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah untuk menjadi seorang pemenang jiwa yang berhasil, kita harus dikuasai oleh kasih Kristus. Saudara, saya harus dikuasai oleh kasih Kristus. Harus dikuasai oleh kasih Tuhan. Ini paling penting saudaraku. Jangan sampai ya kan, di pikiran, di hati, di perkataan tidak ada kasih Tuhan. Kalau kita mau menjadi pemenang jiwa, saudara saya harus dikuasai oleh kasih Kristus. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15 katakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang mati untuk semua orang, maka mereka semua mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jika kita ingin menjadi pemenang jiwa yang berhasil, hal ini tidak bisa dilepaskan dari apa? Kasih Kristus. Sebab penuaian jiwa berkaitan erat dengan apa? Pengorbanan. Saya bicara tentang penang jiwa, bukan melayani Tuhan. Ada banyak orang bisa dapat penghasilan, dapat makanan atau melayani Tuhan sebagai profesi. Saudara, seperti pekerjaan-pekerjaan lain. Saya sedang bicara tentang memenangkan jiwa. Melakukan kehendak Allah selalu saudara berkaitan erat dengan apa? Pengorbanan. Katakan amin. Katakan, hanya orang yang dikuasai oleh kasih Kristus yang dapat berkorban. Katakan amin. Seorang pemenang jiwa adalah seorang yang bersedia berkorban. Katakan amin. Bukan seorang yang mencari korban. Siapa lagi korban yang aku ini kan? So kan? Kita gak bisa yang cari korban. Siapa lagi yang bisa saya utangin? Wah, udah dapat kedudukan di gereja, jemaat satu-satu diinikan. Siapa yang jadi korban untuk diinikan? Tidak bisa. Saudaraku, kalau kita mau berhasil, saudara jadi pemenang jiwa, kita harus bersedia berkorban. Oleh karena itu kita perlu menumbuhkan kasih Kristus untuk menjadi pemenang jiwa yang berhasil. Caranya gimana saudara? Ada 4 hal, ya kan? Pertama, tiap hari renungan pagi saudara. Saudara, dan mau menjelang tidur, saya harus pikirkan. Saudara adalah orang yang berharga dan dikasih oleh Tuhan. Isi ini. Isi pikiran, aku ini berharga loh di mata Tuhan. Aku dikasih oleh Tuhan. Dia mati di salib. Ya kan? Mencurahkan darahnya untuk menebus dosa saya. Dia telah menunjukkan segala kesabarannya
Ya kan? Kepada saya. Terus pikirkan tentang kasih Tuhan ini. Katakan amin saudara. Karena kalau kita selalu berpikir bahwa kita dibenci, kita tidak disukai, banyak orang fitnah, banyak orang jahat. Wah, kayaknya Tuhan ini lagi sedang menghukum. Saudara tidak akan pernah bisa punya hidup di dalam kasih. Wah, semua susah ini karena segala macam. Pertama itu. Yang kedua adalah, saudara, saya harus memiliki pikiran kasih. Berpikir dengan pikiran kasih kepada Tuhan dan kepada orang lain. Katakan amin saudara. Kalau kita punya pikiran kasih, ini ya saudara, kalau saya coba ini, itu akan mengerem. Saudaraku, saya untuk tidak mudah langsung apa? Menghakimi orang lain. Berkata yang negatif, berkata yang jahat tentang orang lain. Kalau saya setting ini, saya mau punya berpikir-pikiran kasih. Kalau orang ngalami kegagalan, kalau kita berpikir kasih, mungkin ada hal apa di balik itu ya. Kok dia bisa ngomong kayak gitu? Dia kelakuan seperti itu. Saya kalau jadi dia pun, mungkin saya tidak lebih bagus daripada dia. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Berpikir kasih. Kalau kita bisa berpikiran kasih, kita bisa mendahulukan kepentingan orang lain. Saudara Kristus. Yang berikutnya saudara, kita bisa tumbuhkan kasih itu dengan cara apa? Hidup di dalam kasih dan pengampunan. Katakan amin. Hidup dalam kasih dan pengampunan. Ya kita selalu berpikir bahwa aku ini orang yang paling banyak diampuni. Seperti Paulus bilang. Allah telah menunjukkan segala kesabarannya. Dan aku adalah orang yang paling banyak dosanya. Makanya aku paling banyak diampuni. Kalau ada orang salah sama aku, kiranya aku juga tidak akan pernah mempersulit untuk berkata, ya aku ampuni. Manusia tempatnya salah. Kalau sudah ngaku salah, ya sudah saya ampunin dah. Katakan amin saudara. Penting. Ini yang dikatakan. Dan latih dengan cara apa? Sekarang aktifnya apa? Latih untuk berbuat baik. Berbuat baik. Dengan cara apa? Memberilah. Lakukan. Saya percaya pemenang jiwa yang berhasil adalah seseorang yang dikenal. Orang ini baik. Kalau orang ini ngomong, orang ini bicara, aku mau dengarkan. Itu pemenang jiwa yang terefektif. Katakan amin saudara. Bukan seberapa banyak pengetahuan kita akan Alkitab untuk kita bisa tumpahkan, beritahu kepada orang itu. Tetapi saudara, pemenang jiwa yang efektif adalah orang, saudara, yang dikenal. Orang ini bisa dipercaya. Aku mau dengarkan dia. Katakan amin saudara. Yang ketiga, ini yang perlu kita renungkan. Pertama adalah kita harus izinkan Tuhan mengubur masa lalu kita. Yang kedua, kita harus dikuasai oleh kasih Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus berpegang pada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Seorang pemenang jiwa, saudara, dia harus punya firman. Dan dia harus berpegang pada firman. Itu saudaraku. Ini ada prinsip saudara. Prinsip umum yang kita bisa terapkan secara luas dalam segala aspek hidup kita saudara. Termasuk dalam pelayanan kita. Saudara, walaupun Yesus bicaranya soal mengatasi kekhawatiran. Yang berkaitan dengan uang saudara. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik saudara ya. Ya kan, tetapi kita bisa terapkan dalam aspek yang lain. Ini prinsip yang luar biasa. Matius 6 ayat 33 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai apa? Kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan katakan apa? Carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Semuanya itu bicara tentang apa? Mungkin saudara pelayanan saudara. Jumlah jemaat. Jumlah orang. Jumlah anggota jemaat saudara. Itu akan ditambahkan oleh Tuhan. Kalau saudara cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Atau bicara tentang apa? Tentang bisnis. Tentang uang.
segala macam, saudara. Itu akan mengikuti, semuanya itu bisa mengikuti. Kalau kata kuncinya adalah, prinsipnya adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Katakan amin. Kalau kita mau menjadi seorang pemenang jiwa yang berhasil, artinya berdasarkan ayat ini saudara, kita harus punya apa? Prioritas yang benar. Prioritas kita harusnya apa? Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa maksudnya kerajaan Allah dan kebenarannya? Saudaraku, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Roma, dia tulis tentang kerajaan Allah itu apa? Roma 14 ayat 17 katakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Jadi kerajaan Allah bukan soal sesuatu yang di luar. Saudara, bukan dari yang luar masuk ke dalam. Tapi dia bicara tentang apa? Tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Yang kamu kejar adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Jadi kita harus cari kebenaran firman, saudara, lalu hidup dalam kebenaran, lalu kita harus cari yang namanya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini, saudara, itu sesuatu yang apa? Yang ada di dalam. Saudara, sesuatu yang ada di dalam. Ini yang harus jadi prioritas kita. Dulu saya berpikir saudara, kerajaan Allah itu ada yang di luar. Ladang misi, di mana kita mau terjun dengan pekerjaan misi dan penginjilan. Kerajaan Allah bicara tentang di gereja. Saudara, saya berpikir saudaraku pada waktu itu. Tetapi setelah saya menyadari sesungguhnya, kerajaan Allah bukan sesuatu yang dari luar ke dalam. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi sesuatu yang dari dalam keluar. Yaitu apa? Soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi upaya mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya berarti kita membuat sebuah prioritas dalam hidup sehari-hari. Agar dari dalam hidup kita itu akan mengalir keluar apa? Ada kebenaran. Ada damai sejahtera. Ada sukacita oleh Roh Kudus. Katakan amin saudara. Ini saudara bisa lihat nih. Kalau gitu jadi artinya apa? Saya suka dengan kata-kata ini saudara. Dalam bahasa Inggris. Ya orang Inggris itu pinter. Ini milih-milih kata. Dikata begini. The more you learn. The more you earn. Learn. Semakin banyak engkau belajar. Menggali, mencari. Ya kan? Bertambah pengetahuanmu, pengertianmu, ya kan, karaktermu. The more you earn. Katakan amin. Jadi kalau kita mau kejar sesuatu yang di luar untuk kita bisa dapatkan, kita salah. Saudara, ini paralel dengan apa? Amsal 28 ayat 20. Sama ini saudara. Ini ayat yang sering saya bacakan saudara buat kita. Ya, apa kata Amsal 28 ayat 20? Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saudaraku, jadi kita tidak perlu mengejar sesuatu yang dapat mengikuti kita. Seperti kita ngejar cepat menjadi kaya. Ngejar cepat banyak cabang. Kalau gereja di pendeta nih cabangnya banyak. Jumlah jemaatnya banyak. Tidak usah seperti itu. Saudara, Tuhan mau tingkatkan kualitasmu. Maka kuantitas akan mengikuti. Ini sana bahasanya. Apapun dalam aspek hidup saudara. Dalam bisnis kah? Saudara, dalam pekerjaan, karir, pendidikan, pelayanan apalagi. Sebagai pemenang jiwa, tingkatkan kualitas. Maka kuantitas akan mengikuti. Jangan kejar kuantitas, akhirnya kedodoran kualitasnya. Dan kamu akan hilang. Saudara, yang mengerti di sini katakan amin. Tingkatkan kualitas. Saudara, kalau kualitas bagus, pasti kuantitasnya banyak. Gak bisa kita sih gak kejar kuantitas lah. Buat apa gereja orangnya banyak-banyak tapi gak ada kualitas? Gak bisa. Gereja bisa besar itu karena ada kualitas di situ.
Makanya saya minta saudara, ini dalam diri kita tingkatkan terus setiap hari. Kualitas iman kita, pengharapan kita, pelayanan kita, skill kita semua. Ini harus ditingkatkan. Yang mengerti, yaitu apa menjadi orang, apa kualitas namanya? Dapat dipercaya. Saudaraku Yesus, ya kan? Saya percaya bahwa kekayaan, kehormatan, jiwa-jiwa, pelayanan, bisnis, semua akan mengikuti kita. Kalau kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Ini kualitas, dapat dipercaya. Oh, kualitas ini orang yang dapat dipercaya nih. Ya, seorang yang dapat dipercaya, ya kan? Itu bisa diukur dari apa? Dari perkataannya yang bisa dipercaya, dari perbuatannya yang sesuai dengan perkataannya. Katakan amin. Itu dia saudaraku. Ya kan? Seorang yang dapat dipercaya itu karena dia mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Saya akan contoh di Alkitab, Abraham. Abraham adalah seorang yang dapat dipercaya. Sehingga dia adalah seorang yang mendapat banyak berkat. Bahkan Tuhan berkata, melaluimu Abraham, ya kan, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Saudara, karena Abraham diberkati. Kenapa saudara Yesus? Ya kan, karena Abraham mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Saudara, Abraham menjadi orang yang dapat dipercaya karena dia berlaku setia dan taat sama Tuhan. Saudara, kenapa dia bisa setia dan taat sama Tuhan? Karena Abraham dekat sama Tuhan. Dia kenal sama Tuhan. Bukan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup dia. Tapi dia kenal Tuhan. Karena apa? Karakter Tuhan. Dia kenal Tuhan karakternya. Bukan dari reputasi perbuatan karyanya. Saudara, hari ini saya berdoa. Biar setiap kita bisa berdoa dan berkata sama Tuhan. Tuhan, kerinduanku. Aku ingin melayanimu Tuhan. Ada orang-orang yang aku bisa bawa. Menjadi orang yang percaya sama Engkau. Ada orang-orang yang jauh dari Tuhan. Sekarang jadi dekat lagi sama Tuhan. Orang-orang yang kecewa dengan Tuhan. Dengan gereja. Dengan keluarga Tuhan. Melalui kesaksi. Melalui aku Tuhan. Biarlah mereka akan kembali kepada Tuhan. Aku akan cari domba-domba yang terhilang. Sesuatu yang terhilang itu pasti. Kita merasa terhilang karena itu berharga. Kenapa kita disebut sebagai jiwa orang yang terhilang, jiwa yang terhilang? Karena kita berharga di mata Tuhan. Katakan amin saudara. Kita gak akan pernah kehilangan tisu yang pernah kita pakai. Yang udah penuh dengan segala macam air. Ya kan semua. Kita gak mungkin kehilangan itu. Ya kita lepas. Emang itu bukan yang berharga. Tapi kita bisa kehilangan sesuatu yang berharga. Di mata Tuhan. Saudara berharga. Keluarga saudara berharga. Jiwa-jiwa semua berharga. Itu makanya yang terhilang. Terhilang di mata Tuhan adalah orang yang jauh dari Tuhan. Yang tidak lagi berbicara kepada Tuhan. Yang tidak lagi mengizinkan Tuhan bisa bicara sama dia. Dan hari ini katakan Tuhan, pakai hidupku. Tutup mata kita. Tuhan pakai hidupku. Katakan. Tuhan pakai hidupku. Biar lewat doa-doaku. Lewat perbuatan baikku Tuhan. Lewat pelayananku ya Tuhan. Ada orang yang bisa menjadi percaya dan diselamatkan. Ada orang yang bisa dekat dengan Tuhan. Pakai hidupku Tuhan. Untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Karena aku tahu Tuhan, kalau aku bisa melakukan pekerjaan-Mu Tuhan. Engkau menyediakan segala yang baik. Yang kami butuhkan untuk melakukan kehendak-Mu. Dan Engkau sendiri akan bekerja di dalamku. Sehingga aku bisa semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa. Turunkan ya Tuhan berkat-Mu setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Pakai setiap kami semua ya Tuhan. Menjadi saksi-Mu. Menjadi pendoa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang ku ingin.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti. Angkat roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang mempertaruhkan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.